الحمد لله الذي هدانا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وفضلنا بالقرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده صاحب رسالة الأمن والأمان. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول المولى عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah. Mari kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan yang memberikan kesempatan kita menjemput peluang-peluang kebaikan yang disediakannya. Karena dengan menyingsingnya fajar hari ini, itu adalah kesempatan terbaik yang Allah berikan kepada kita, siapapun kita, apapun masa lalu kita. Orang yang bertakwa, orang yang jahat, orang yang bermartabat, orang yang bermaksiat, orang yang berprestasi, ketika fajar menyingsing, itu adalah peluang terbaiknya. Jika masa lalunya penuh prestasi, maka hari ini adalah kesempatan meningkatkan. Jika masa lalunya adalah penuh dengan kemaksiatan dan kesalahan, maka hari ini adalah peluang terbaik untuk memperbaiki. Karena tidak satu pun di antara kita yang diberikan jaminan tentang masa depannya. Setiap kita diberi peluang dan kesempatan yang sama. Masa depan setiap orang adalah sama, suci tanpa dosa dan penuh dengan misteri karena tidak diketahui. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hari ini adalah hamba-hambanya yang berbuat baik, hamba-hambanya yang menjemput peluang kebaikan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah SAW berhasil menarik hati pimpinan kabilah Bani Mustalik yang bernama Al-Haris bin Al-Khuzai. Nanti beliau akan menjadi mertua di masa yang akan datang. Dan Al-Haris berbaiat kepada Nabi akan mengajak kaum dan bersedia menunaikan salat dan akan membayar zakat. Al-Haris berpesan kepada Nabi Muhammad SAW untuk didatangkan kepadanya seorang akuntan, seorang yang ahli berhitung, sehingga bisa menghitung berapa zakat yang harus ditunaikannya. Singkat cerita, Rasulullah SAW mengutus akuntan terbaik beliau sekaligus orang yang dipercaya, yaitu Al-Walid bin Uqbah ke kabilah Bani Mustalik. Namun sayangnya Al-Walid bin Uqbah tidak pernah sampai ke Bani Mustalik karena di perbatasan dekat kampung Bani Mustalik ini, Al-Walid bin Uqbah justru kembali dan melapor kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya diancam bunuh oleh kabilah Bani Mustalik. Ini sesuatu yang tidak wajar, sehingga Rasulullah SAW pun bermusyawarah dengan para sahabatnya. Mereka kemudian bersiap-siap tidak mendatangi kabilah Bani Mustalik. Namun kemudian kabar tersebut segera menjadi reda karena Al-Haris bin Al-Khuzai, pimpinan Bani Mustalik bersama beberapa orang mendatangi Rasulullah SAW. Dan disitulah terjadi klarifikasi. Rasulullah menanyakan, apakah benar engkau hendak membunuh utusan? Apakah benar engkau menolak membayar zakat sebagaimana yang engkau janjikan? Maka kemudian Al-Haris menolaknya. Dan selidik punya selidik, ternyata Al-Walid bin Uqbah ini terjebak persepsinya. Pada saat di perbatasan dia melihat lelaki-lelaki terkar datang dengan membawa senjata-senjata terbaiknya, mengacung-acungkan senjatanya, dan dia mempersepsikan laki-laki itu tidak membunuhnya. Ternyata Al-Haris pun menjelaskan, wahai Rasulullah, sebagaimana kebiasaan kabilah kami, jika menyambut tamu yang diagungkan, maka kami akan persembahkan
tarian yang terbaik dengan menyambut lelaki-lelaki terbaik di antara kami, para jago-jago pedang di antara kami untuk menyambut tamu terbaik kami. Disitulah letak kesalahan persepsi Al-Walid bin Uqbah yang mengira bahwa dia akan dibunuh oleh kabilah Bani Israil. Dan berkenaan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di surat Al-Hujurat ayat 6 yang kami bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu, jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka validasilah, maka betul-betul yakinkanlah berita itu benar atau tidak. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena kalau tidak, kalian akan menyesal nanti terhadap apa yang akan terjadi. Menarik sekali kisah ini mengajarkan kepada kita, Al-Walid bin Uqbah adalah orang terbaik yang dipilih Rasulullah. Beliau adalah alim, pakar agungan, orang yang dipercaya Rasul, ditegur keras oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Bahkan berpotensi bisa menjadi orang fasik, sekalipun tidak dikatakan al-fasik karena di sini menggunakan isim nakirah yang berarti siapa saja, bukan hanya Al-Walid bin Uqbah yang dia tidak memvalidasi, yang dia terjebak persepsi, maka dia berpotensi menjadi orang fasik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahaya besar yang akan diakibatkan oleh seorang fasik yang mengarang cerita. Kita tahu bahwa Al-Walid bin Uqbah tidak mengarang cerita, tetapi beliau terjebak persepsi. Itu saja keras ditegur oleh Rasulullah SAW. Bagaimana jika ada seorang fasik yang mengarang cerita, maka akan ada keributan besar yang menjadi musibah yang akan disesali, bukan hanya oleh satu dua orang. Karena dikisahkan di Baghdad ada seorang budak yang kekar tampan, tetapi dia tidak pernah ragu berjuang. Lalu kemudian ada seorang kaya raya yang membelinya, karena setelah dia bertanya kepada calon budaknya, ini masalahnya apa budak ini? Dia orang yang ganteng, kuat, gagah, tetapi tidak ada yang mau membeli. Kemudian sang calon menjelaskan, Tuhan, dia tidak punya masalah apa-apa, kerjanya bagus, musibahnya hanya satu saja, omongannya tidak bisa dipegang budak. Oh, enggak apa-apa. Akhirnya sang tuan itu mengambil budak ini, dan apa yang terjadi? Belum genap 1 hari di rumahnya, dia membuat musibah besar di rumahnya. Dia membisiki istri sang tuannya bahwa sang tuannya akan menceraikannya karena sang tuannya sudah memiliki calon istri yang baru. Lalu sang istri dibisiki, jika engkau tidak ingin suamimu tuan menceraikanmu, maka ambillah 3 helai rambutnya di malam hari dengan menggunakan pisau. Lalu kemudian sang budak ini juga kemudian bicara kepada tuannya bahwa istrinya sedang merencanakan pembunuhan untuknya karena tamak dengan harta yang dimilikinya. Maka kemudian apa yang terjadi? Malam itu dua-duanya termakan provokasi oleh budak ini. Sang istri membawa pisau dengan maksud ingin mengambil 3 helai rambutnya, sementara sang tuan juga sudah menyiapkan pisau untuk menjaga diri kalau betul yang dikatakan budaknya, istrinya tidak membunuhnya. Malam itu singkat cerita sang istri pun terbunuh akibat hasutan, dan keesokan harinya kabilahnya pun tidak terima, maka laki-laki ini pun dibunuh sehingga terjadi peperangan besar antara dua kabilah ini akibat dari hasutan yang tidak bisa dipercaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari-hari ini, dan bukan hanya hari ini, karena memang sudah era disrupsi, era revolusi digital kata orang-orang, bahwa setiap hari kita terbanjiri dengan berita sehingga kita tidak bisa memvalidasi, tidak sempat memvalidasi mana di antara sekian berita itu yang betul-betul berita yang sesungguhnya, hakikat yang betul-betul ada. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di musim fitnah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Fatabayyanu, kita harus banyak tabayyun. Bagaimana cara kita melakukan tabayyun? Cara kita melakukan tabayyun adalah dengan tidak selalu membaca semua berita, dengan tidak selalu membicarakan apa yang kita dengar dan kita lihat,
dengan tidak selalu kita ikut campur yang bukan menjadi kewenangan kita. Hari ini standar diangkatnya suatu masalah, diselesaikan atau tidaknya, sering ditentukan dengan viral atau tidaknya kasus itu. Siapa yang bermasalah dan siapa yang menjadi sumber masalah dan siapa yang menegakkan hukum itu. Sehingga bisa jadi ada orang biasa yang dia mungkin mengeluhkan kasus pencurian, perampokan, intimidasi dan lain sebagainya. Dia mengeluh kepada pihak berwenang, bisa jadi karena dia tidak dikenal orang. Bisa jadi karena kasusnya tidak viral, maka akan mengendap dan tidak terselesaikan. Betapa tidak adilnya hidup ini jika segala sesuatunya dinilai dari viral tidak ada satu kasus. Kita sedang sakit karena setiap hari disuguhi publisitas yang tidak mendidik. Negeri kita benar-benar sedang sakit bukan hanya karena krisis ekonomi, krisis energi, krisis politik, tapi krisis moral dan dekadensi. Terjadi pergeseran. Yang dulunya tidak aib sekarang pun menjadi aib. Yang dulunya aib sekarang tidak aib pun ada. Sehingga kita menjadi kebingungan dan diperparah karena semakin banyaknya alim ulama yang meninggal dunia dalam 2 tahun belakangan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar sedang menguji kita. Jika kita termakan dengan standar viral yang terjadi, maka dipastikan hidup kita tidak sehat. Karena kita akan senantiasa memikirkan omongan orang, tetangga kita membicarakan diri kita, akibatnya kita tidak fokus kerja. Padahal sesungguhnya yang harus kita fokuskan adalah mendidik diri kita, keluarga kita, mengamankan diri kita, keluarga kita, agar tidak ada satu pun barang haram yang masuk ke mulut kita, ke mulut keluarga kita. Yang kedua, kita pastikan bahwa kita tetap bersama, memiliki ketersalingan yang penting di antara saudara kita. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hujurat ayat 6 ini nanti diikuti dengan ayat-ayat selanjutnya di ayat 10 Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya persaudaraan yang paling kokoh itu adalah yang berlandaskan keimanan. Karena nanti di surat Al-Hasyr Allah juga menegaskan di sana ada jenis-jenis persaudaraan lainnya. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahli kitab. Tidaklah kamu lihat orang-orang munafik. Di sini Allah mengatakan, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim. Mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka dari orang-orang kafir. Jadi hidup kita akan selalu bersaudara. Permasalahannya dengan siapa kita bersaudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari-hari ini adalah hari-hari sulit kita. Sehingga kita dipaksa setiap hari memikirkan masalah. Sementara kita memiliki risalah. Risalah kita adalah menjaga agama ini agar tetap ada di kampung kita. Risalah kita adalah menjaga keturunan ini agar tetap mengenal Allah dan mengenal masjidnya, mencintai Rasulnya, mengamalkan kitabnya, sehingga kita berbisbah, berkotak-kotak, diadu di antara kita karena perbedaan yang tidak seberapa. Kemudian setiap hari kita disuguhi oleh hal-hal viral yang sebenarnya benar-benar tidak menjadi masalah kita. Sehingga hari ini lihatlah, ada orang-orang yang semestinya tidak berkomentar, dia pun berkomentar. Ada orang-orang yang tidak semestinya menjadi narasumber, menjadi teladan, diangkat-angkat setiap hari. Tidak peduli memiliki track record yang baik atau tidak, tidak peduli merusak moral generasi muda atau tidak. Dan lihatlah wajah pendidikan hari ini, betul-betul kita tidak bisa fokus. Karena itu Allah memesankan kepada kita, fatabayyanu, hati-hatilah bertabayun. Hati-hatilah kita di dalam mengambil sebuah berita. Hati-hatilah kita di dalam mempercayai sebuah ketontonan dan publisitas yang berlebihan. Fokuslah kita. Didiklah diri kita untuk tetap memegang agama ini. Rasulullah SAW, al-masik li dinihi, orang yang berpegang pada agamanya di hari akhir itu adalah al-masik li jamrah, seperti orang yang memegang bara api. Jika dia lepas maka lepaslah agamanya. Jika dia pegang maka akan terbakar tangannya, akan kepanasan tangannya. Kita akan sulit, tetapi ingatlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa tidak ada yang sulit dengan kebersamaan. Allah mencontohkan di dalam surat At-Tin, Allah mencontohkan dalam surat Al-Asr, bahwa kerugian mengintai kita, degradasi mengintai kita. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin.
Allah mengatakan al-insan, setiap manusia diciptakan dengan kemuliaan, diciptakan dengan potensi prestasi dan kebaikan. Tetapi dia bisa terjerembab seperti yang dikatakan tadi di surat Al-Futuhat, menjadi fasik, menjadi lebih buruk dari binatang. Tapi lihat pengecualiannya, illal ladzina, padahal tadi berbicara satu orang, tetapi pengecualiannya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina, kecuali orang-orang yang beriman dan bekerja, orang-orang yang memiliki ketersalingan. Di surat Al-Asr juga Allah katakan, innal insana lafi khusr. Setiap manusia berpotensi rugi jika dia tidak tahu waktu produktifnya. Karena Allah bersumpah, wal 'asr. Al-Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menafsirkan kenapa Allah memilih al-'asr di sini. Al-'asr salah satu kata bentukannya adalah asir. Asir dalam bahasa Arab berarti jus buah. Jus itu yang diminum adalah saripatinya. Maka ketika Allah bersumpah wal 'asri, seolah-olah Allah bersumpah demi perasan waktu, demi jus waktu, demi waktu yang produktif yang kebanyakan orang tidak tahu. Waktunya habis di jalan karena kemacetan, waktunya habis karena menonton berita yang tayangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Waktunya habis untuk membicarakan hal-hal yang memang dengan itu dia disibukkan, disetting agendanya, sehingga waktunya habis. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya setiap manusia berpotensi merugi, kata Allah. Illal ladzina ini plural, kecuali mereka yang sadar, beriman dan berbuat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka kita perlu menguatkan ketersalinan itu. Kalau di barat di sana memiliki budaya yang disebut dengan cancel culture. Cancel culture adalah budaya penolakan kepada tokoh-tokoh publik yang cacat moral, kepada tokoh-tokoh publik yang tidak bisa memegang amanah, baik karena korupsi, karena pelanggaran moral, dugem, pesta dan lain sebagainya. Itu dianggap cacat, padahal mereka adalah masyarakat yang liberal. Tapi mereka punya budaya cancel culture. Tapi di negeri ini, negeri yang mayoritas beriman, negeri yang mayoritasnya berKTP Islam, kita terombang-ambing, bukan karena kita tidak punya nilai, tapi karena kita tidak fokus. Kejahatan yang terjadi di negeri ini bukan karena orang jahat yang banyak, tapi karena orang baiknya diam. Ibaratnya, jika kita hendak meminum secangkir kopi di pagi hari, kita panaskan air, kita letakkan di segelas cangkir, dicampur dengan teh, lalu kita tuangkan sesendok gula. Maka apakah ketika kita minum itu tehnya manis? Tidak. Karena itu belum akan manis sebelum kita aduk. Gula itu tidak akan manis sebelum kita aduk. Demikianlah masyarakat kita. Gula-gula di negeri ini mengendap dan diam. Gula-gula di negeri ini belum berbuat dengan maksimal, karena gula-gula ini masih mengendap dan diam. Karena itu Allah persyaratkan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini adalah umat yang terbaik ketika kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jika kalian fokus menegakkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, sekalipun itu adalah berat. Tidakkah kita belajar dari Musa alaihissalam? Siapakah Musa? Musa itu adalah orang yang sejak kecil hidup di istana Fir'aun, yang sejak kecil diasuh oleh Fir'aun, diberikan semua fasilitas istana. Tapi apakah Musa takut? Apakah Musa berhutang jasa itu teguh lidahnya? Dia berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusannya, uraikan keluhnya lidahku ya Allah. Kenapa Nabi Musa meminta diurai keluhnya lidah? Bukan karena dia memakan bara seperti cerita yang kita dengar. Bisa jadi itu benar, bisa jadi tidak. Tapi keluhnya lidah Nabi Musa lebih karena dia berhutang jasa.
Digambarkan di surat Asy-Syu'ara ayat 12, Fir'aun mengungkit jasanya. Qala alam nurabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin. Bukankah engkau hidup dan besar di rumah kami selama bertahun-tahun? Nabi Musa tertekan jiwanya. Nabi Musa berhutang jasa kepada Fir'aun. Tapi ketika risalah kebenaran harus dia sampaikan, dia mengatakan sebenar-benarnya. Tidak peduli Fir'aun itu adalah ayah angkatnya. Tidak peduli Fir'aun itu adalah penguasa yang pernah membuat hutang jasa pada dirinya. Maka dengan lantang dia sampaikan kebenaran. Dan dengan lantang dia menggulingkan kezaliman itu, sekalipun itu adalah ayah angkatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari ini kita tengok diri kita. Sejauh mana waktu yang kita gunakan untuk menguatkan agama kita? Sejauh mana kita konsentrasi tidak terjebak membicarakan hal-hal yang kurang penting? Sejauh mana kita terpengaruh dengan jebakan-jebakan persepsi melalui media? Sejauh mana kita tidak fokus mendewasakan diri kita dengan memperbanyak menelaah Al-Quran, mendekat kepada para ulama, menelaah kitab-kitabnya, dan kemudian kita kuatkan anak-anak kita supaya kita terlepas dari jebak-jebak kerugian seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Asr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan sedikit tazkirah ini bermanfaat dan kita berdoa Allah Subhanahu wa taala selamatkan diri kita dari fitnah. Allah selamatkan kita, keluarga kita, masyarakat dari fitnah akhir zaman yang tidak jelas. Allah tunjukkan kepada kita yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Aku qauli hada ja'ani wa iyyakum alladziina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minin. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول المولى عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم بارك أخوتنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم جنبنا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أهلنا وذرياتنا، بارك لنا في علومنا وأعمالنا، بارك لنا في أرزاقنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واحشرنا وذرياتنا في زمرة أهل القرآن. اللهم شفعنا بالقرآن في الدنيا والآخرة على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.